Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu azim. Yang sangat kami hormati Ustadz Yusuf selaku Direktur Program, Ustadz Samidi, Ustadz Mustaqim, Ustadz Ajib, dan semua Ustadz dan Ustadzah yang di ruangan ini. Alhamdulillah pagi hari ini saya tidak nyana dan tidak ini kondisi terlambat karena keluar dari Wuhan itu sekarang rumit. Tidak, kalau dulu Espatindo langsung belok kiri, belok kanan itu cepat. Sekarang lebih sering ditutup sehingga kami harus lewat Waru kemudian macet kena Mengurasi, Bundaran dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Hari ini kita sharing bersama saja bagaimana kita ini membangun kebiasaan baik yang memberdayakan. Ada sebuah sabda Rasulullah SAW yang menarik untuk kita sampaikan di sini. Inna ahabbal a'mal ilallahi azza wa jal adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya sebaik amal kebajikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah adwamuha, yang terus menerus istiqomah walaupun itu adalah kecil. Jadi kalau saya biasanya kalau di masjid-masjid mengatakan kalau Bapak Ibu semuanya setiap hari membaca Al-Quran mampunya 2 halaman begitu, tapi terus menerus, itu jauh lebih baik daripada 1 minggu dirapel untuk 1 week 1 juz begitu. Karena 1 juz kan 20, sementara kalau setiap hari 2 halaman hanya sekitar 14 halaman. Tetapi bagi Allah yang terus menerus walaupun sedikit itu jauh lebih baik daripada yang namanya yang sesekali atau 1 minggu sekali. Sehingga dari sini sebenarnya apapun bisa kita lakukan, hal yang kecil-kecil tetapi terus menerus. Saya direkomendasi dan untuk membeli buku Atomic Habit. Ya, Ustadz, ini buku ini bagus ini untuk pengasuhan kan begitu. Akhirnya saya baca buku itu dikarang oleh yang namanya James Clear. Atomik itu kan bagian benda yang paling kecil yang tidak bisa diurai lagi. Sementara habit adalah kebiasaan kecil. Berarti kalau atomic habit biasanya kita kenalnya kan bom atom, bom yang kecil tapi daya ledaknya besar. Berarti atomic habit adalah hal-hal yang kecil yang kita terus lakukan terus menerus dan itu dampaknya besar. Buku ini terinspirasi dari sebuah Inggris itu tidak jarang sekali menjuarai kejuaraan balap sepeda, itu Inggris. Sampai yang namanya produsen sepeda yang terkenal itu menghindar untuk menjual produknya ke Inggris. Nanti khawatir
apa itu produknya terpengaruh. Jadi menghindar kalau apa itu tim balap sepeda Inggris beli ke produsen itu, dia menolak daripada turun pamornya gara-gara nggak pernah menang. Akhirnya ada seorang apa itu seorang direktur ditunjuk untuk memimpin tim balap sepeda Inggris. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah melakukan perbaikan-perbaikan kecil yang itu dilakukan secara continuous. Di dalam bahasa kita adalah continuous improvement. Apa yang dilakukan? Hal-hal yang kecil yang mungkin itu tidak, orang nggak melihat. Contoh maunya pemilihan bahan kain kaos. Ini kelihatannya sudah nyaman nggak itu? Akhirnya diteliti dan kemudian dipakai hasil benar. Padahal itu hanya mempercepat sekian detik, hanya mengikat berapa detik begitu. Tapi itu dilakukan. Terus kemudian juga sadelnya itu juga diteliti bagaimana supaya ini ada nyaman dan lain sebagainya, meningkat lagi, mengurangi sekian detik. Jadi semuanya proses dilakukan. Akhirnya ketika kecil-kecil terus menerus itu menjadi sebuah akumulasi. Dan ketika akumulasi maka tim Inggris mulai menjuarai kejuaraan yang namanya di Eropa, apalagi Tour de France itu, turnamen Prancis itu dia kuasai beberapa tahun. Kenapa? Karena adanya perbaikan continuous improvement. Dan di dalam bahasa Islam ya adwamuha wa in qalla. Ini supaya energi kita bukan hanya sekedar continuous improvement, tetapi itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa perbaikan kecil-kecil itu luar biasa. Di awal-awal kami menjalankan Bifoster, Ustaz, dulu ya, di Kriya Parenting itu dulu belum masuk dalam sebuah training, ada ide aja Bifoster begitu. Kami datang ke sebuah sekolah, lalu training waktunya hanya sekitar yang namanya 2 jam untuk itu. Nah, kami berpikir bagaimana training berdampak begitu. Ya sudah, akhirnya ketika ada di ruang training itu, saya minta ustadz-ustadzanya, bahkan kepala sekolah, untuk kembali ke ruangannya, mengambil 1 laci untuk dibawa ke ruangan itu beserta isinya. Kemudian saya minta mereka semuanya untuk memfoto as before. Cekrek. Ya, ada yang senyum-senyum, mungkin lacinya kurang rapi begitu. Lalu waktunya kemudian kita minta untuk merapikan laci itu, dan di masing-masing orang kita kasih ini apa itu, kotak plastik itu untuk menambahi supaya lebih rapi lagi, ada 2 ada 3, dan waktu 5-6 menit sudah selesai, sudah rapi, kita foto as before, as after. Lah, saat itulah hari pertama saya bilang, Ustazah, kita melakukan yang namanya Bifoster hari ini menjadi atomic habit kita, begitu, dengan objek yang sama, yaitu adalah laci. Besok silakan Anda nyari dan kita lakukan selama 30 hari, begitu. Mereka menjalankan 30 hari itu. Hari pertama udah macam-macam, ada yang basicnya takmir masjid, yang dianu adalah sendalnya di masjid, ada yang basicnya ibu rumah tangga, yang dia itu adalah korah-korah yang belum beres itu difoto as before, lalu di ini. Sampai hari ke-20 itu ada yang komentar, mohon maaf Ustaz, kami kehabisan objek untuk kami apa itu Bifosteri. Batin saya kalau rumahnya dekat dengan rumah saya, tak undang khusus apa itu Bifoster di rumah saya, banyak yang perlu di Bifosteri begitu. Dan akhirnya ya saya komentar aja di dalam WA group itu, saya bilang Ustadz kreatif begitu. Dan benar besoknya itu ada yang sangat kreatif.
Apa itu? Rambutnya itu di foto as before kan berantakan toh. Lalu itu ambil sisir, disisir, habis rapi di foto as after, before begitu. Lalu dikirim kepala dengan rambut yang berantakan dengan kepala dengan rambut yang rapi. Saya bilang, saya komentari, mantep kreativitasnya. Nah, besoknya ada yang musil ngirim 1 mangkok bakmi Jawa penuh dengan ini, di foto as before, habis itu dihabisin, tinggal sendok sama apanya itu mangkoknya di foto as after, kamu dikirim begitu. Batin saya mohon maaf, tidak diterima, cari objek yang lain. Karena itu yang tidak dimasukkan. Artinya adalah bahwa setelah 30 hari saya minta tim saya untuk ngirim, untuk datang ke sana, dan luar biasa ada perubahan yang sangat signifikan terhadap yang namanya sekolah itu. Tahu-tahu mereka itu menjalankan yang namanya B Foster itu, beserta anak didiknya. Kalau antum lihat sekarang ini, kalau sempat ke Bekasi, tolong datang ke Mutiara Hati, khususnya di waktu 5 bulan terakhir ini. Mereka sedang menjalankan B Foster, bukan hanya gurunya tapi semua siswanya, bahkan kelas 1 pun. Dan itu dampaknya luar biasa ya, dampaknya namanya B Foster. Lah, apa langkah-langkah yang mesti kita lakukan supaya yang namanya bifos, yang namanya atomic habit ini berjalan? Adwamu hawain kola itu. Pertama adalah ambil yang sederhana, kecil, dengan waktu yang pendek. Saya banyak dihadapkan pada orang yang syahwatnya terlalu besar, akhirnya bifosternya itu ambil yang berat-berat. Apa itu? Ngambil 1 lemari dirapikan begitu. Padahal 1 lemari kan butuh 30 menit, butuh 45 menit. Apa? 2 minggu aja sudah, Ustadz berat ya Ustadz. Ya sampean salahnya sendiri, ngambil yang berat. Ambil aja yang sederhana, yang di bawah 5 menit sudah dilakukan, tapi ini terus menerus dilakukan. Itu sesuatu. Kemudian juga bangun lingkungan yang mendukung. Apa maksudnya bangun lingkungan? Ya betul-betul, kalau tadi kegiatan B Foster bukan hanya 1-2 orang, tapi kalau bisa 1 kelompok dan lain sebagainya. Terus kemudian buat lebih terlihat dengan sistem kontrol. Tadi kata ada WA group, kan akhirnya lebih terkontrol toh. Dan yang namanya afirmasi dan acknowledgement, jadi berikan penghargaan kepada yang ini. Kita bawa konteks ini ke kita. Kita sebenarnya sudah melakukan asatid semuanya terkait dengan atomic habit ini. Saya kaget ketika melihat dan mengobservasi sertifikasi guru Al-Quran, ya Ustaz, di Malang, di Surabaya, dan di Jogja. Begitu detail, begitu rinci, ya kan? Dan itu sama, artinya adalah bukan hanya di Jogja saja, di Malang juga begitu, di ini. Berarti ini adalah atomic habit yang sudah kita jalankan terus menerus secara continuous improvement, dan itu luar biasa. Lah, tentu di titik-titik yang lain harus kita lakukan. Saya ini ketika 1 tahun yang lalu masuk di Al-Firdaus, dan saya melihat, kan 1 bulan pertama yang saya lakukan adalah observasi, nggak ada lakukan apapun. Nah, salah satu bentuk yang ini adalah imamnya dari anak-anak. Jadi Al-Firdaus berani imamnya dari anak-anak walaupun gak standar. Ya, nggak standar. Saya ketemu sama leadernya, saya bilang, saya menghargai antum itu pemberani semuanya. Imamnya dari anak-anak, dan mohon maaf kurang standar. Gitu. Saya biasanya membela dirinya,
saya baru lulus Taskhih Ustadz Arif Cahyono loh ya, belum lulus PTT loh, begitu. Berarti kalau yang lulus PTT tambah nemen nanti nilainya, begitu toh. Nah, saya bilang itu. Lah dari situlah akhirnya siapa penanggung jawabnya? Penanggung jawabnya saya panggil, Ustadz, aku pengen naik level ini. Apa yang bisa antum lakukan supaya anak-anak itu? Akhirnya ya saya panggil aja satu persatu Ustadz sebelum tampil. Oke, panggil satu persatu sebelum jadi imam. Dia lakukan 2 minggu aja udah ada perubahan Ustadz. Terus tak panggil lagi, mantep begitu, mantep lah. Cuma kalau saya bawa ke masjid saya belum diterima Ustadz, level ini harus naik lagi. Apa yang mesti antum lakukan? Apa lagi ya Ustadz? Loh, ayo mikir, antum udah lulus umi apa kan? Akhirnya berangkat dari itu mikirnya adalah bahwa anak-anak itu kan hafalannya sudah banyak, tapi andalannya juz amma terus Ustaz. Akhirnya sepakati, oke, dia mainnya adalah nggak boleh juz amma lagi, terutama yang maghrib sama apa itu, isya sama subuh begitu. Betul. Akhirnya haram 3 itu pakai juz amma. Ya anak-anak dipersiapkan itu. Lah tahu-tahu tidak semua anak itu memang level maghrib ini. Akhirnya dibagi menjadi 3 grade imam. Grade yang pertama boleh maghrib, isya sama subuh. Yang lain qiyamul lail. Yang lain bolehnya apa itu? Duhur sama asar yang sir. Dan itu dilakukan. Udah mulai. Ada lagi, saya terus ini kejarin sampai harus memahami bacaan, sampai tumak ninahnya harus ini. Lah sekarang sudah lumayan kalau ke sana. Dan ini adalah proses yang terus menerus dimanapun tempatnya, karena nggak mungkin yang namanya perbaikan itu cepat. Dan inilah yang betul-betul kita harus lakukan atomik. Lah, masalahnya adalah bahwa continuous improvement ini, kalau kita mengandalkan kreativitas kita, mengandalkan kemampuan kita sangat terbatas. Padahal kita punya yang namanya banyak resources, di mana resources mereka akan siap untuk memberikan masukan kepada kita. Saya ngikuti khotaman 2 kali Ustaz Yusuf. Kebetulan yo api-api khotamannya ini. Iya kan? Khotamannya api-api. Pertama Insan Amanah di mana itu? Di Malang. Yang kedua kemarin hari Sabtu di Jogja. Di Jogja itu rumah Quran, santrinya lebih dari 500. Saya pikir itu adalah SD formal. Enggak, tahu-tahu. Enggak. Lah, saya mendapatkan banyak hal luar biasa. Lah, saya bilang sama mereka, mohon maaf ya Ustaz, saya mendapatkan inspirasi banyak. Inspirasi ini saya cuatkan itu. Yang kedua adalah jika saya memperbaiki, saya hanya memperbaiki titik-titik yang kecil. Karena yang sudah besar, yang besar sudah tuntas, udah bagus, tak bilang begitu. Ya. Contoh mamanya yang kemarin saya mendapatkan itu, ini yang kebetulan di hal yang kecil ya, yang kecil, yaitu membangun bonding antara pemandu sama anak-anak. Pemandu dan anak-anak itu kan ketemunya 2 kali ya Ustaz ya, di pra khataman sama khataman itu sendiri. Lah sering kemarin saya lihat ini, karena ini pola bukannya perorangan, itu adalah bahwa kan Ananda ini kan memperkenalkan diri tuh. Oke, lah lupa biasanya pemandu itu nggak menyampaikan yang namanya memanggil, oke silakan Ananda, padahal dia barusan
memperkenalkan diri namanya, anggap aja namanya Ainun, begitu ya. Nah, Ainun saya kelas begini gini, saya ini kan begitu. Oke, silakan Ananda Ainun, kan lebih bagus lah itu. Itu bondingnya lebih kuat, itu hal-hal yang kecil, karena yang besar sudah tuntas, Ustaz. Hal yang kecil, dan disinilah nanti ke depannya kita akan mendapatkan tantangan. Nggak mungkin melakukan perubahan besar-besaran, tetapi kita harus punya yakin dengan konsep atomic habit ini, pelan-pelan di semua sektor, di semua sisi kehidupan kita. Dan alhamdulillah filosofinya sudah jelas, continuous improvement. Ini luar biasa. Seperti kemarin, ya mohon maaf, saya diminta untuk nguji. Aku bingung, Ustaz. Nguji materinya kemarin tartil, kemudian apa itu? Tahfidz, kemudian turjuman sama kaifatus sholli. Lah kalau saya ngujinya sama dengan wali murid, ya kan berarti makomnya. Ya akhirnya saya bilang, mohon maaf saya hari ini nggak nguji ya, saya justru ingin belajar dari ananda kita. Lah saya gunakan Ustadz Bayhaqi yang kemarin tulisan itu dengan refleksi. Kebetulan saya termasuk pertanyaan yang hampir akhir, Ustadz. Hampir akhir itu, jadi tak refleksi, gak mengganggu proses, karena setelah itu sudah gak ada lagi. Setelah itu salaman dengan apa itu, dengan wali murid itu. Akhirnya saya gunakan, boleh saya tanya siapa yang hafal 3 juz dan khataman hari ini? Kebetulan ada beberapa orang, lalu saya milih satu aja. Oke, siapa namanya? Saya Ainun gitu. Akhirnya saya refleksi, itu Ainun itu penyempurnaan dari yang kemarin Ustaz Yusuf. Karena saya belum pernah mempraktekkan lah, pada waktu bismillah belum ketemu sama Ainun ini. Muka-muka ini. Saya tanya kebetulan, Ainun, gimana perasaan kamu sudah mampu khataman 3 juz ini? Begitu. Jawabannya adalah perasaan saya senang, Ustaz, dan takut. Nah ini kan menarik toh. Lalu saya jawab, oh jadinya perasaan Ainun adalah senang dan takut. Nah Ustaz Sinan tertarik nih dengan jawaban takut. Maksud takutmu itu apa, nak? Kan begitu. Saya kaget itu jawabannya. Saya takut kalau hafalan yang saya khatamkan hari ini 3 juz itu suatu ketika saya lupakan. Mantep tuh ini, kelas 5 loh ini. Dan pada waktu itu akhirnya saya bilang, Bapak Ibu, saya merinding mendengar jawaban Ananda Ainun ini begitu. Coba Bapak Ibu, apakah kita pernah merasakan bahwa kita menghafal, dan di dalam perjalanan menghafal itu kita merasa takut hafalan kita ini akan hilang, sementara kita diajari oleh apa itu Ananda Ainun untuk merasa takut jika hafalannya hilang. Begitu, rada sunyi saat itu kondisinya begitu. Dan pertanyaan terakhir saya tanya Ainun, memang pertanyaannya hanya 3 pertanyaan. Yang pertanyaan perasaan, yang kedua adalah apa tadi? Apa yang maksud daripada takut. Yang ketiga, Ananda Ainun, Ustaz Sinan nanya, apa usaha yang sudah kamu lakukan sehingga kamu sukses untuk yang namanya 3 juz ini? Jawabannya sederhana, ya saya harus murojaah dan itu disuruh mama untuk murojaah. Ya saya jawab, terima kasih, berarti kamu terus melakukan murojaah ya. Bapak Ibu semuanya, mari kita mencoba untuk rasakan ananda kita untuk mempertahankan 3 juz ini. Yang dilakukan adalah murojaah. Lalu saya akhiri kemarin itu bahwa apa yang kita lakukan, yang kita lihat khataman ini
baik khataman tartil, khataman tujuman, tahfidz itu seperti puncak gunung es, kelihatan indah, tapi di balik itu ada perjuangan, ada keringat yang sudah dikeluarkan oleh anak didik kita hari ini. Dan jika hari ini kita hadir di sini, kita khusyuk dan tidak keluar dari sini, mungkin ini adalah bentuk pengorbanan yang paling minimal untuk menghargai perjuangan anak-anak kita. Kita beri stop untuk anak-anak kita itu. Pada titik itu, maksudnya adalah bahwa saya membayangkan bahwa ini harus diimprove, dan itulah sebenarnya yang membuat bahwa kita terus tumbuh dan berkembang. Lah, tantangannya adalah kalau kita mendapatkan yang namanya ide, dan momen ini juga tantangan kepada saya sendiri ya, saya juga harus belajar ini. Ketika saya mendapatkan dari ide siapa saja, apalagi ide dari anak buah kita ya, kan contoh Ustadz Nuril ngasih, Ustadz Yusuf ngasih dan sebagainya, itu biasanya kalau ide dari atasan cepat kita terima tuh, tapi kalau ide dari bawahan berat. Apa yang mesti kita lakukan supaya terjadi improvement? Karena mereka kan, saya ingat cara bagaimana saya menghadapi anak saya ketika minta sesuatu. Jika anak saya minta sesuatu dan sesuatu itu kebetulan itu adalah sesuai, maka waktu itu juga saya tidak tunda untuk mengatakan iya permintaan. Tetapi ketika yang namanya anak saya minta sesuatu dan sesuatu itu saya tahu bahwa tidak layak untuk diberikan, maka saya tidak boleh menolak di saat itu juga. Kapan itu? Sebentar ya, Abi mau istikharah. Lah, saya pikir ini analog ini juga terjadi. Anggap aja lah Ustadz Nuril memberikan ini, saya setuju, oke, sip, itu ide yang bagus, oke ya. Tetapi suatu ketika Ustadz Nuril kemarin tanya, apakah teacher as counselor itu nanti bisa masukkan yang namanya training utama Gria Parenting? Saya kan nggak setuju dong, nggak setuju. Maka yang saya lakukan, apa alasan, apa yang mendasari Ustadz berpikir begitu? Oke, Ustadz, sementara kita terima dulu, tapi kita anukan ya Ustadz, biar sama-sama kita renungkan. Kita perlu istikharah di sini, baru nanti beberapa hari kemudian kita akan diskusi lagi. Walaupun berapi kemudian kita tolak dan lain sebagainya dengan pertimbangan ini dan lain sebagainya. Berangkat dari sini, maka sebenarnya terjadi adalah continuous improvement, dan saya yakin bahwa kita akan menjalankan ini dan dengan semangat bahwa lakukan atomic habit untuk diri kita, lakukan atomic habit untuk lembaga kita, maka insya Allah kita tidak akan pernah bisa dikejar, selalu kita ditemukan dan selalu kita menjadi pionir-pionir di dalam dakwah ini. Saya kira itu Ustazah, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.